Selanjutnya pendetailan tulangan untuk perencanaan plat. Perhitungan pendetailan ini dilakukan untuk menentukan bagaimana gambar detail dari plat lantai nanti yang akan direncanakan. Nah, yang pertama, kita harus menentukan tulangan susut dan suhu. Dikarenakan plat ini adalah suatu struktur yang memiliki luas permukaan yang besar, maka diperlukan adanya tulangan susut dan suhu pada plat. Plat satu arah dengan baja tulangan bermutu FY 420 MPa ditentukan bahwa area minimum dari tulangan susut dan suhunya S plus T adalah 0,0018 Ag. Ketentuannya seperti itu ya. Dengan spasi maksimum dari tulangan tersebut adalah yang terkecil dari 3H atau 3 kali tebal dari plat dan 450 mm. Untuk 3 kali tebal plat didapat nilai 510 mm. Nah, bila diambil yang terkecil maka spasi maksimum untuk tulangan susut dan suhu adalah 450 mm. Sehingga luas tulangan susut dan suhu yang diperlukan adalah 0,018 dikali Ag, gitu kan. Nah, Ag-nya adalah lebar efektif dikali dengan tebal, didapat 306 mm persegi. Misalnya kita mencoba tulangan D12 juga untuk tulangan suhunya dengan jarak spasi adalah 300, maka AS aktual atau AS yang terpasang dengan menggunakan rumus AS dikali BE per S. AS-nya itu adalah D12 dikali dengan lebar efektif dibagi spasi dari tulangan tersebut, didapat 377,14 mm persegi. Maka AS aktual itu lebih besar dari AS yang diperlukan. Maka untuk penggunaan D12 jarak 300 mm itu oke. Berdasarkan perhitungan, nanti itu diletakkan di atas tulangan lentur bawah dengan posisi tegak lurus. Jadi dia menyilang. Kemudian spasi minimum dan maksimum untuk tulangan lentur. Spasi minimum dan tulangan lentur harus lebih besar dari nilai terbesar dari persamaan berikut. Spasi tulangan lenturnya ya, diameter agregat, diameter tulangan, dan 4/3 diameter agregat. Diasumsikan besar agregatnya kan 25 gitu. Spasi minimum ini harus lebih besar dari nilai terbesar persamaan berikut. Nah, jadi berdasarkan perhitungan ini diambil spasi minimum tulangan yang terbesar dari 3 kondisi ini, yaitu 33,3. Kemudian kita tentukan spasi maksimum tulangan lentur dengan persamaan berikut. Nah, ini syaratnya lagi 3 kali tadi kan spasi maksimumnya kan 3H kali 3 kali H dengan 450 ya. Nah, jadi kita ambil nilai yang terkecil yaitu 450. Maka spasi yang dapat digunakan untuk tulangan lentur adalah antara 33,3 itu sampai 450. Nah, kalau tadi kita kan sebenarnya sudah gunakan kan, kita gunakannya di 300. Kemudian untuk panjang penyaluran dan lewatan. Panjang penyaluran untuk tulangan ini, maksudnya di saat pelaksanaan, saat pemasangan atau pengaplikasian tulangan pada plat, itu ada kemungkinan tulangan itu dipotong. Nah, saat potongan itulah yang namanya panjang penyaluran dan juga sambungan lewatan.
Panjang penyaluran untuk tulangan D12 dengan tebal platnya 170 mm dan selimut betonnya adalah 20 mm adalah kita menggunakan rumus ini yang sudah ada dari persyaratan SNI, di mana si T itu nilainya 1 bila beton di bawah tulangan horizontal tidak lebih dari 300 mili. Kemudian si E-nya itu 1 bila tulangan tidak dilapisi. Kemudian si S-nya itu 0,8 bila tulangan lebih kecil diameternya dari dua-dua. Maka panjang sambungan lewatan didapat nilainya adalah 364,456 mili. Sambungan itu untuk panjang penyalurannya. Kemudian sambungan lewatan atau splicing diperbolehkan karena tulangan yang digunakan tidak lebih dari D16. Panjang sambungan lewatan tarik untuk tulangan ulir harus yang terbesar dari 1/3 kali panjang penyaluran atau 300 mm. Untuk 1,3 kali panjang penyaluran didapat 473,793 mili. Dari hitungan tersebut, kita ambil nilai sambungan lewatan yaitu 473,793. Nah, itu nilai minimumnya. Maka kita bisa menggunakan sambungan atau penyaluran itu sebesar 700 mili atau setidaknya di atas dari 473 tadi, bisa 500. Nah, untuk di tugas ini dipakai 73. Oke, mungkin cukup sekian untuk perencanaan plat. Selamat mencoba untuk mengerjakan tugas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan bantu subscribe dan like serta ditonton hingga habis. Terima kasih.